Perkenalkan, nama saya Diputu Aidian Maharani, bisa dipanggil Dian. Jadi pada vlog saya kali ini kita akan belajar mengenai anatomi dari sistem urinaria. Selamat menyaksikan. Jadi ini adalah sistem urinaria pada tubuh manusia. Jadi yang pertama, urin itu akan diproses di ren, kemudian dari ren akan turun menuju saluran yang kuning ini. Nah, ini saluran kuning yang panjang dan kecil ini dinamakan ureter. Nah, ureter ini nanti dia akan bermuara di vesika urinaria. Nah, yang ini dinamakan vesika urinaria ya teman-teman. Ini segini ini dinamakan vesika urinaria. Nah, nanti setelah urinnya ditampung di vesika urinaria ini dia memiliki kapasitas. Setelah mencapai kapasitas maksimumnya, nanti urinnya akan diteruskan lagi menuju ke saluran yang lebih kecil, itu yang dinamakan uretra. Oke, jadi ini adalah letak ginjal pada tubuh manusia. Jadi ginjal ini terletak di bagian abdomen, di bagian posterior. Nah, jadi ginjal itu kan ada dua. Ini adalah ren dextra dan ini adalah ren sinistra. Nah, di atas ren ini itu dia ada dua glandula juga. Yang ini namanya glandula suprarenalis dextra dan yang ini namanya glandula suprarenalis sinistra. Ini yang kuning-kuning ini adalah glandula suprarenalisnya. Nah, kenapa sih letak si ren dextra ini dia lebih rendah daripada ren sinistra? Hal ini itu dikarenakan pada ren dextra itu di atasnya nanti akan terdapat organ yaitu hepar, sehingga organ hepar ini dia akan menekan posisi ren dextra ini sehingga dia menyebabkan posisinya lebih rendah daripada ren sinistra. Nah, kemudian dilihat dari strukturnya, kita bedah ya teman-teman. Jadi yang di sini ini tuh adalah puncak tertinggi dari ginjal atau ren itu dinamakan polus. Nah, yang paling tinggi, puncak tertingginya itu dinamakan polus superior dan puncak terendahnya yang ini dinamakan polus inferior. Kemudian bagian sini itu dinamakan margo. Nah, yang ini tuh adalah margo lateralis, kemudian yang di sini adalah margo medialis. Nah, kemudian struktur yang ini itu dinamakan fasies. Yang di depan ini itu dinamakan fasies anterior, kemudian di bagian belakang ada fasies posterior, namun pada torso ini dia tidak terlihat. Nah, setelah dari pelvis renalis nanti akan diteruskan menuju ureter. Nah, kemudian ureter ini tuh dia dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis dan juga ureter pars pelvica. Nah, ureter pars abdominalis itu dia dari sini sampai ke sini, kemudian dari sini sampai ke bawah itu adalah ureter pars pelvica. Oke, karena tadi kita sudah mengenal bagaimana letak ren di dalam tubuh, bagaimana sistem urinaria secara umum, selanjutnya kita akan mengenal mengenai vaskularisasi dari ren itu sendiri. Nah, jadi cabang utama dari vaskularisasi ren itu adalah ini, yang merah-merah ini guys. Yang si merah ini itu adalah aorta abdominalis. Nah, aorta abdominalis ini adalah yang utama dari vaskularisasi ren. Nah, nanti aorta abdominalis ini dia akan terbagi menjadi dua cabang, itu ke kanan dan juga ke kiri, dinamakan arteri renalis sinistra dan juga arteri renalis dextra. Dan yang kesini dinamakan arteri renalis dextra dan yang sini dinamakan arteri renalis sinistra. Kemudian arteri renalis ini nanti dia akan mengalami percabangan juga yang dinamakan arteri segmentalis. Nah, namun arteri segmentalis itu dia tidak terlihat, harusnya itu dia di bagian sekitar sini, namun dia tidak terlihat. Nah, nanti arteri segmentalis ini dia akan mengalami percabangan kembali, itu dinamakan arteri lobularis. Nah, arteri lobularis ini itu dia yang ini, yang kecil-kecil ini arteri lobularis. Nah, antara arteri-arteri lobularis itu ada nanti disambungkan oleh arteri arcuata. Nah, nanti arteri arcuata itu kemudian akan kembali bercabang. Ini yang cabang-cabang yang kecil ini itu dinamakan arteri interlobularis. Oke, jadi ini bagian dalamnya dari ginjal, itu bagian terluarnya, ini yang lebih gelap, itu adalah cortex renalis. Kemudian dilanjutkan ke bagian yang lebih terang ini, itu adalah medulla renalis. Yang bagian yang lebih terang ini, yang ada garis-garisnya ini adalah medulla renalis. Kemudian yang segitiga-segitiga ini, itu adalah piramida renalis, dan ujungnya ini adalah papilla renalis.
Kemudian yang ini yang nomor 18 ini itu adalah calyx minor yang kemudian nanti akan dilanjutkan ke calyx mayor. Kemudian dari calyx mayor itu nanti akan dilanjutkan ke struktur yang lebih jelasnya dari sini. Nah, yang nomor 16 ini itu adalah pelvis renalis. Dari pelvis renalis ini nanti akan dilanjutkan kembali ke saluran yang kuning yang dinamakan ureter ini menuju ke vesika urinaria. Nah, dia arah masuk urinnya dari ureter itu dia dari posterior ya teman-teman. Jadi dia masuk ke vesika urinaria ini tuh dia dari bagian posterior dari vesika urinarianya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vesika urinarianya. Jadi vesika urinaria itu ada 4 bagian. Yang paling sini itu dinamakan apex, kemudian yang ini dinamakan corpus, puncaknya dinamakan fundus, dan kemudian yang belakang ini dinamakan basis. Selanjutnya nah, ketika dibuka, ini adalah bentuk vesika urinaria ketika dalam keadaan kosong atau tidak terisi oleh urin. Nanti ketika dia berada dalam keadaan kosong atau tidak terisi oleh urin, dia akan kelihatan seperti ada bintik-bintik ini. Nah, bintik-bintik ini itu dinamakan rugae. Dia hanya kelihatan ketika vesika urinaria ini dalam keadaan kosong. Nah, kalau struktur yang putih-putih ini dinamakan trigonovesika urinaria. Vesika urinaria ini tuh dia memiliki kapasitas sekitar 400 sampai 600 ml sampai kemudian nanti akan dilanjutkan lagi ke saluran yang lebih kecil, itu adalah uretra, nanti ada pada torso berikutnya. Nah, tadi kan ketika vesika urinarianya ini tuh dia udah mencapai kapasitas maksimumnya. Nanti urin yang tadi udah ada di sini, dia akan diteruskan ke saluran kecil yang dinamakan uretra tadi. Nah, ini adalah uretra pada laki-laki, itu dia ukurannya panjang dan dia panjang sampai keluar, sedangkan pada wanita tuh dia tidak sampai keluar. Nah, nanti di sini itu ada muskulus yang dinamakan muskulus destruktor. Kemudian urinnya akan masuk lewat sini, lubang kecil di sini. Nah, lubangnya ini dinamakan ostium uretra interna. Kemudian dia akan berlanjut sampai keluar di sini. Nah, lubang di ujung sini itu dinamakan ostium uretra externa. Nah, di sini juga ada 4 segmen dari uretra. Yang pertama di sini ada preprostatika, kemudian yang dari sini sampai sini, yang segini ini, itu dinamakan pars prostatica, kemudian yang sampai sini ini adalah pars membranacea, dan yang terakhir yang sampai sini itu adalah pars spongiosa. Oke, jadi ini adalah perbandingan dari uretra laki-laki dan juga uretranya perempuan. Kalau misalkan uretranya laki-laki kan dia panjang ya sampai sini. Kalau misalkan yang perempuan itu dia hanya segini aja, pendek, dia nggak sampai keluar seperti laki-laki. Jadi ini dia perbedaannya teman-teman. Bisa dilihat.